Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamina wa sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang sangat-sangat penting untuk keberhasilan kita dalam mengkaji agama. Secara cepat kita akan lakukan pendalaman terhadap ilmu nahwu. Setelah kita mulai dari pengenalan bahwa ada beberapa lafaz yang harus kita kenali, bahwa lafaz itu terkadang disebut isim, fi'il, atau harf. Nah, sekarang selain bentuk-bentuk isim, fi'il, harf, ya, ada juga penamaan lain dari lafaz-lafaz itu, ya. Nah, sekarang kita fokus kepada penamaan atau jenis-jenis kata, jenis-jenis lafaz yang biasa dipakai dalam istilah-istilah di ilmu nahwu, ya. Supaya nantinya kita paham ketika disebut kata itu, maka kita sudah tahu artinya. Oke, kita mulai di sini. Ada yang disebut dengan ismul mufrad. Al-ismul mufrad, ya. Al-ismul mufrad ini adalah sebuah kata benda yang menunjukkan satu, jumlahnya satu. Al-ismul mufrad. Baik itu nama orang atau nama benda. Orangnya laki-laki atau perempuan. Pokoknya semua nama dan semua kata benda yang menunjukkan jumlah satu disebutnya ismul mufrad. Di sini pengertiannya, isim yang menunjukkan satu. Contohnya siapa? Nama Ahmad. Ahmad ini satu. Satu orang, Ahmadnya satu orang. Nah, isim mufrad ini memiliki beberapa posisi, ya, bisa menempati posisi yang harus rafa, harus nasab, atau harus hafal. Jadi kadang-kadang dalam keadaan rafa maka tandanya dhammah, dalam keadaan fathah maka tandanya dalam keadaan nasab tandanya fathah, dalam keadaan khafad, i'rab khafad, maka dia tandanya kasrah. Contoh ini Ahmad, kadang-kadang dibaca Ahmadu, kadang-kadang dibaca Ahmada, ya. Kadang-kadang juga dibaca Ahmada ketika khafadnya, ya. Nah, kemudian isi mufrad ini ada yang munsharif, ada yang ghair munsharif. Ada yang pakai tanwin ujungnya, ada yang tidak pakai tanwin ujungnya. Nah, Ahmad ini termasuk yang ghair munsharif. Oke, lanjut ke yang kedua. Istilah kedua adalah tasniyah atau musanna. Apa itu isim tasniyah? Ismu tasniyah adalah ism, kata benda atau nama, ya, yang menunjukkan dua. Contohnya apa? Ahmadani. Kalau tadi yang ini Ahmad menunjukkan satu. Kalau Ahmadani dua, karena ada tambahan alif dan nun. Ini disebutnya bentuk lafaz tasniyah. Dalam keadaan rofa, i'rabnya rofa, dia tandanya alif. Seperti ini ya, rofa Ahmadani. Kalau dalam keadaan nasab dan khafad, tandanya ya. Jadi bacanya Ahmadaini. Kalau nama orangnya Muhammad, kalau Muhammadnya dua, Muhammadani. Rofa. Kalau nasab sama khafad, Ahmadaini. Oke, ke yang ketiga ya, jam'ul mudzakkaris salim. Yaitu isim yang menunjukkan banyak lelaki atau benda yang digabungkan atau dijeniskan sebagai laki-laki.
Nah, kita fokus ke laki-laki dulu ya, yang orang. Contohnya di sini Ahmaduna. Ahmaduna. Asalnya Ahmad satu, kalau dua Ahmadani, kalau tiga Ahmaduna. Dalam kondisi rofa, ya, tandanya waw. Dalam kondisi nasab, tandanya ya. Dalam kondisi khafad, tandanya ya. Maka Ahmaduna ini dalam posisi rofa. Sedangkan Ahmadina itu dalam kondisi nasab atau khafad. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas mana yang posisi mana yang mewajibkan rofa, mana yang mewajibkan nasab, mana yang khafad, atau posisi apa yang dia harus dibaca rofa, posisi bagaimana dia harus bisa nasab, posisi bagaimana dia harus dibaca atau posisinya khafad. Nanti ada pembahasan khusus. Yang ketiga adalah jamul muannats salim, yaitu isim menunjukkan banyak wanita. Mana contohnya muslimatun. Muslimatun. Dalam i'rabnya rofa, maka tandanya dhammah muslimatun ya. Kalau nasab tandanya kasroh muslimatin. Kalau khafad tandanya kasroh juga yaitu muslimatin. Nah, sekarang jamu taksir. Nah, ini pembahasan yang luas ya seharusnya karena ini simai bentuknya, tidak bisa pakai rumus. Nah, isim yang menunjukkan banyak pria, wanita atau benda. Contohnya apa? Anbiya'u. Anbiya'u ini kalau mufradnya adalah nabiyun. Kalau dua orang nabi, nabi ani ya, atau nabi yani. Nabi yani. Kemudian kalau banyak, nabi yuna kalau jamak muzakkar salim. Tapi kalau ke jamak taksir jadi anbiya'u. Ini di jamak taksir banyak sekali segat sebenarnya. Kemudian al-asmaul khamsah. Nah, ini pembahasan yang harus kita pahami bahwa dalam nahwu ada yang disebut al-asmaul khamsah. Jadi satu lafaz yang dinamai asmaul khamsah. Isim yang 5 ya kalau terjemahannya. Ada berapa sih lafaznya? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumulan. Kalau kamu menemukan salah satu dari lafaz-lafaz ini, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin, dia akan memiliki pembahasan i'rab masing-masing. Ya. Lafaz al-asmaul khamsah ini dalam posisi rofa tandanya waw, maka dibaca abuka. Ya. Kalau dalam kondisi nasab, maka dia tandanya dengan alif. Alif. Sedangkan dalam posisi ya, maka dia dalam posisi khafad tandanya dengan ya. Nah ini maka dalam posisi rofa dibaca abuka, posisi nasab dibaca abaka, dalam posisi khafad dibaca abika. Akhuka juga sama, dalam posisi rofa dibaca akhuka, dalam posisi nasab akhuka, dalam posisi khafad akhika. Hamuka dalam posisi rofa hamuka, kalau dalam posisi nasab hamaka, kalau dalam posisi khafad hamika. Okay. Kalau fuka dalam posisi rofa, kalau nasabnya faka, kalau khafadnya fika. Kalau zumalin dalam posisi rofa, zumalin. Dalam posisi nasab, zamalin. Dalam posisi khafad, zimalin. Oke. Tadi ada yang kelewat di pembahasan jamu taksir. Jamu taksir itu kalau rofa itu dhammah. Ya. Contohnya ini, anbiya'u. Kemudian nasabnya fathah. Contohnya anbiya'a. Nah, di sini di khafad ini, karena jamu taksir itu ada yang goir munsharif, maka tandanya kadang-kadang fathah ya. Kadang-kadang fathah. Di sini kita tulis fathah. Contohnya sini anbiya'a ya. Kalau dia berdiri sendiri anbiya'a, maka dibaca anbiya'a dalam posisi khafad. Tapi kalau dia jadi mudhaf, misalkan pakai lafaz Allah ya. Misalkan amantu bi anbiya'illah. Maka itu tandanya dengan kasroh.
Nah, tapi ini ada sebab lagi karena dia diidopatkan ke lafaz Allahnya. Oke, tanpa panjang lebar ya, kita akan lanjut karena ini hanya sekilas. Nah, kemudian al-ismul ladzi la yansurifu, saya telah menjelaskan di sini tadi bahwa al-ismul mufradu itu kadang-kadang isim mufrad ini kadang-kadang yansurifu, kadang-kadang ada tanwin, kadang-kadang juga isimnya itu tidak ada tanwinnya. Al-ismul ladzi la yansurifu, dan di sini memiliki banyak sebab. Contohnya alam ya. Alam itu sebuah nama, atau ajam juga, itu nama orang non Arab juga kadang-kadang. Kadang-kadang jamak taksir pun masuk ke dalam jamak taksir, termasuk ke dalam sini, ke dalam al-ismul ladzi la yansurifu. Contohnya ini kan jamak taksirnya. Atau masuk ke wazan af'ala seperti lafaz Ahmad. Ini juga tidak pakai tanwin. Nah, sedangkan contoh di sini Makkah ini karena dia itu adalah alam, nama tempat. Ya, kayak Bandung. Kalau Bandung ya nggak usah pakai tanwin, Bandung, atau nama New York ya. Seperti sedia kala ditulis, nggak usah pakai tanwin karena dia asalnya juga tidak pakai tanwin. Kemudian ada istilah nadinahu nanti al-fi'lul mudhari shahihul akhir, fi'il mudhari sahih akhir, yaitu fi'il mudhari yang tidak ada dhamir tasniyah, tidak ada dhamir jama', ya, tidak ada dhamir muannas mukhatabah, maka dia sahihul akhir. Rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, kemudian jazmnya sukun. Nah, kemudian ada yang disebut lafad-lafad al-af'alul khamsah, yaitu fi'il 5. Fi'il 5 itu apa maksudnya? Yaitu fi'il mudhari yang sudah ada nun tasniyah, waw jama' dan ya domir ya muannasah mukhatabah. Jumlahnya 5. Contohnya di lafaz yaftahu ya yaftahu, yaftahani, tabtahani, tabtahuna, tabtahina. Yaftahani, yaftahuna, tabtahani, tabtahuna, tabtahina. Ini 5. Kalau ada salah satunya, maka ini di i'rab rafa dia tandanya dengan nun. Jadi ada nunnya yaftahani. Kalau dalam posisi nasab dia dibuang nunnya yaftaha. Sama dengan di posisi jazm dibuang juga nunnya. Kemudian al-fi'lul mudhari al-mu'tallil akhir, yaitu fi'il mudhari dengan huruf illat di ujungnya. Contohnya lafaz Roma. Roma itu ada huruf iya di ujungnya, ya. Fi'il mudhari'nya yarmi, kan ada iya di ujungnya. Sini ya contohnya. Nah, rafanya itu dengan domah muqaddarah, asalnya kan yarmiu, tapi karena thiqal, berat ya mengucapkannya, maka dibaca yarmi, tidak dibaca yarmiu. Nasabnya juga yarmi, tidak dibaca kadang-kadang nasabnya harus ada ya. Kadang-kadang muqaddarah, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang fathah muqaddarah, kadang-kadang fathahnya dohiro, kadang-kadang dohiro. Kita tulis di sini dohiro. Kadang-kadang nih. Jadi ini kita harus sering ini mutolaahnya biar pas. Dohiro. Oke. Bagaimana ketika jazam? Maka dibuang huruf ilafnya. Yarmi. Misalkan penambah lam, jadi lam yarmi. Ya-nya dibuang. Asalnya yarmi panjang. Kemudian didatangkan lam, jadi lam yarmi. Nah, semua ini ya harus kita hafal. Pertanyaannya, kenapa ada istilah-istilah al-ismul mufrad, tasniyah, jama', mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul husna, al-ismul ladzi lam yusiruhu, al-fi'lul mudhari'u asyyul akhir, al-af'alul khamsah, al-fi'lul mudhari'u mutal akhir. Karena semuanya ini mu'rab. Artinya bisa dalam posisi tertentu ujung kalimatnya itu bisa berubah-ubah, tergantung amil atau yang memerintahnya, atau tergantung posisinya di mana. Ya, kalau posisinya dia mengharuskan rofa, maka tanda-tandanya bisa berubah. Nah, ini disebut tagoyur ya. Tagoyurul harokat. Nah, tergantung nanti wazifatul kalamnya di mana atau wazifatul kalimahnya.
posisinya di mana dia letaknya. Kalau al-ismul mufrad posisi fa'il misalkan, maka dia tandanya dengan doma. Oke, sekilas demikian. Silahkan untuk mutolaah sama-sama bareng-bareng. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.